Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar rekan-rekan mahasiswa BI? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan modul 7 yaitu tentang pengembangan kurikulum masa depan. Sebelum kami mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu anggota dari kelompok kami. Yang pertama yaitu saya sendiri, Ahmad Syaifuddin. Yang kedua ada Ibu Maria Safitri, dan yang ketiga yaitu ada Ibu Husnul Khotimah. Oke, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Ibu Maria Safitri. Kepada beliau saya persilakan. Bu Maria. Baik, saya akan mempresentasikan modul 7 tentang prospek pengembangan kurikulum masa depan. Dalam modul ini ada dua pembelajaran ya. Kegiatan pembelajaran yang pertama, kebutuhan pendidikan pada masa depan, dan yang kedua, kegiatan pembelajaran 2 tentang profil kurikulum masa depan. Next, kegiatan pembelajaran 1 yaitu kebutuhan pendidikan pada masa depan. Karakteristik masyarakat Indonesia pada masa depan. Yang pertama, masyarakat dalam era globalisasi. Yang kedua, masyarakat dalam era perkembangan iptek. Yang ketiga, masyarakat dalam era transportasi, komunikasi, dan informasi. Yang keempat, masyarakat dalam era profesionalisme. Dari masing-masing karakteristik tadi dapat di keterangannya lebih lanjut saya bacakan ya. Masyarakat era globalisasi yaitu disebut era globalisasi karena mengandung pengertian adanya kesadaran akan dunia sebagai suatu sistem yang tertutup sehingga harus terjaga keseimbangannya yang ada di dalamnya. Sedangkan masyarakat di era perkembangan iptek yaitu di saat itu perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi semakin cepat. Karena kecepatan perkembangan tersebut, beberapa kalangan menyebutnya dengan istilah peledakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Sedangkan masyarakat di era transportasi dan komunikasi dan informasi yaitu selain perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang sangat cepat, perkembangan arus transportasi, komunikasi, dan informasi juga semakin cepat dan padat. Sedangkan yang keempat, masyarakat dalam era profesionalisme yaitu artinya salah satu karakteristik masyarakat masa depan yaitu dengan meningkatnya akan kebutuhan layanan profesionalisme di berbagai bidang kehidupan. Ya, demikianlah tadi presentasi dari Bu Maria Safitri. Untuk materi selanjutnya akan disampaikan oleh Bu Husnul Khotimah. Kepada Bu Husnul, saya persilakan. Yang B, kebutuhan pendidikan masa depan. Perubahan-perubahan yang akan terjadi di masa depan sangat membutuhkan sumber daya yang berkualitas. Kualitas sumber daya yang harus dihasilkan pendidikan di masa depan adalah mereka yang memiliki 3 ciri utama, yaitu yang pertama, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang ditandai dengan adanya kesadaran akan iptek, mampu mencerna informasi, mampu menganalisis informasi, dan mampu mendaya guna iptek. Dan yang kedua, memiliki kreativitas pada diri seseorang ditandai dengan adanya kemampuan menciptakan perubahan, memiliki daya ingat tinggi, selalu ingin tahu, mandiri, terbuka, dan tanggung jawab. Dan yang ketiga, pemilikan jiwa solidaritas sosial ditandai dengan adanya tanggung jawab sosial kemasyarakatan dan kebangsaan. Kemudian, pendidikan masa depan harus menumbuhkan yang pertama, kemampuan dasar yang harus dikuasai oleh siswa dalam pendidikan masa depan yaitu kompetensi keagamaan, akademik, ekonomi, dan sosial pribadi. Kemudian yang kedua, kemampuan sepanjang hayat
yang dibutuhkan dalam pendidikan masa depan, mulai saat anak lahir ke dunia dan terus berlangsung dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan lingkungan masyarakat. Dan yang ketiga, kemampuan memanfaatkan teknologi. Sangat erat kaitannya dengan kebutuhan untuk pendidikan di masa depan, terutama teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Baik, demikianlah tadi presentasi dari Bu Husnul. Untuk materi selanjutnya yaitu saya sendiri yang akan menyampaikan, yaitu yang pertama tentang prinsip dan konsep kurikulum masa depan. Oke. Kurikulum masa depan adalah suatu program perencanaan seluruh program pendidikan untuk manusia masa depan, di mana perencanaan ini nantinya akan dijadikan salah satu elemen utama untuk dijadikan perencanaan kurikulum. Untuk fokus muatan kurikulum SD di masa depan, yaitu ada yang pertama yaitu pendidikan agama, yang kedua ada pendidikan kewarganegaraan, untuk yang ketiga yaitu ada matematika, yang keempat ada bahasa, yang kelima ada ilmu pengetahuan alam, yang keenam ada ilmu pengetahuan sosial, selanjutnya yaitu yang ketujuh ada seni budaya, dan yang terakhir yaitu yang kedelapan ada pendidikan jasmani. Oke, selanjutnya untuk pendekatan pengembangan kurikulum di masa depan ada beberapa pendekatan. Yang pertama yaitu ada kurikulum terpadu, yang kedua yaitu ada kurikulum berbasis kompetensi, yang ketiga ada kurikulum berbasis masyarakat, dan yang keempat ada kurikulum berbasis konstruktivistik. Selain itu juga ada pembelajaran elektronik. Oke, yang keenam ada pembelajaran terbuka dan jarak jauh. Yang ketujuh yaitu ada pembelajaran kuantum. Yang kedelapan yaitu ada pembelajaran kooperatif. Dan yang terakhir atau yang kesembilan yaitu ada pembelajaran akselerasi. Oke, demikianlah presentasi dari kelompok 4 tentang pengembangan kurikulum masa depan. Saya cukupkan presentasi dari kelompok kami. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.